Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalallahu ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan hal-hal baik yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan yang masih sama-sama insyaallah kita rasakan, nikmat keimanan tentunya yang menjadi paling penting sekali untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sebaik-baik dan sesempurna-sempurnanya nikmat Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tentunya juga dengan nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Karena berkat Islam yang telah Rasulullah bawa, berkat Islam yang telah Allah tetapkan sebagai agama kita dan agama yang paling benar, maka dengan Islam inilah nanti kehidupan kita akan menjadi terasa lebih ringan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali tentunya insyaallah kita akan kembali mengambil buah atau ilmu yang kemudian menjadi bagian dari tulisan dari Syekh Shalih Al-Munajjid dari kitab yang beliau tulis, yaitu dosa-dosa yang dianggap biasa. Insyaallah mudah-mudahan kita memintakan kepada Allah agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan pada suku ini dapat nantinya menjadi sebuah ilmu dan kemudian dapat menjadi arahan dalam kehidupan kita. Jika sebelumnya kita mungkin belum tahu, bisa menjadi tahu, dan jika mungkin di antara kita sudah mengetahui, bisa menjadi sebagai pengingat kembali bagi kita Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya menjadi pembahasan kita insyaallah pada kesempatan kali ini. Jika sebelumnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala awal membahas masalah syirik. 2 minggu yang lalu membahas masalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dosa-dosa yang biasa. Setelah membahas syirik pada pekan lalu, awak membahas bagian dari syirik, tapi syirik kecil, yaitu riya dalam ibadah. Dan pada kesempatan kali ini awak akan kembali membahas bagian dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada istilah yang khususnya, ada istilah yang lebih khusus dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan ini disebut dengan tiaroh atau tatayyur. Pernah Rasulullah sebelumnya ada ngabuk tiaroh lah, pernah ada insyaallah ya. Dan kembali kita tentunya saling mengingatkan tentang apa yang menjadi dosa dan apa yang menjadi bagian dari hal-hal yang harus kita hindari, kemudian agar kita tidak terjebak dalam dosa yang kemudian mungkin kita anggap biasa. Maka tiaroh atau tatayyur ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang menganggap sial akan sesuatu, menganggap sial atas apa yang kita lihat atau terjadinya suatu peristiwa, dan kita menganggap akan terjadinya kesialan atas sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang kita lihat tersebut. Maka sederhananya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, zaman dahulu kebiasaan orang-orang Arab terdahulu itu ketika nyonyopai, orang-orang Arab terdahulu itu nyonyopai misalnya ke suatu tempat ingin melakukan perjalanan, maka orang-orang Arab terdahulu itu mengambil salah satu atau seekor burung, apapun jenis burungnya nantinya, kemudian ia ambil, dan sebelum melakukan perjalanan ia terbangkan burung tersebut. Beko kalau burung itu tabangnya ke arah kanan, berarti insya Allah perjalanannya kok mantap, perjalanannya kok aman, perjalanan yang harus dilanjutkan. Tapi kalau misalnya burungnya nyelapehan dari itu tabangnya ke arah kiri, maka mereka akan menganggap akan ada kesialan dari perjalanan yang akan mereka lakukan, akhirnya tidak jadi melakukan perjalanan. Maka tatayyur atau tiaroh, itulah yang disebut dengan tiaroh Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, menganggap sial akan sesuatu. Padahal dari malu burung itu bisa manggil mudarat terhadap perjalanan. Burung itu kalau nyetabang, bahkan burung itu tidak punya akal begitu. Kok kamarnya tabang ke belakang langsung kan ke belakang Pak. Tapi itu yang menjadikan sifat manusia sejak zaman dahulu kala. Kalau zaman dulu itu Pak diceritakan dalam Al-Qur'an,
zamannya Fir'aun dulu. Fir'aun tuh Pak Allah kisahkan dalam surah Al-A'raf, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadi. Fir'aun tuh Pak, Fir'aun dan pengikutnya tuh ketika mungkin yang mengalami panen yang luar biasa, ketika mungkin Fir'aun tuh dalam pemerintahannya berjalan dengan baik, hanya akan memuji kepada diri mereka sendiri. Oh, awak hebat, kok hasil panen kok, hasil kemajuan negara aku berkat awak seorang kemajuan infrastruktur awak ini. Wah, aku berkat kehebatan aku kok, cek Fir'aun Pak. Dan ketika mungkin musibah Allah timpakan, kepada Allah, wa in tusibuhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Dan tatkala mungkin mereka Fir'aun itu kata Allah Subhanahu wa taala menderita musibah, ditimpakan musibah kepada mereka, pada Fir'aun ini kata Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya Musa. Nabi Musa itu harusnya datang ke kota tersebut menjadi berkah, harusnya menjadi hidayah bagi Fir'aun dan orang-orang yang beriman ketika itu. Tapi ketika ada musibah yang datang ke Fir'aun dan tentara-tentara itu menyalahkan, oh kesialan aku gara-gara Musa. Menyalahkan yang sesuatu yang sebenarnya tidak akan berpengaruh apa-apa gitu. Dan Allah jelaskan di sana, ala innama qa'iruhum indallah. Sesungguhnya sial atau enggak itu di sisi Allah sadallah. Ndak ada pengaruh si fulan datang, ada tetangga awak yang baru datang ke kampung awak misalnya, atau ada kejadian-kejadian di kampung awak kesalahan orang itu. Atau ndak ada hubungannya sama sekali. Dan kemudian memberitahu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan at-tiyaratu syirk. Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali, tiaro ini adalah kesyirikan. Tiaro itu adalah kesyirikan dan tiaro itu adalah kesyirikan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kita juga memahami tentunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiaroh atau menangkap sial yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dan kita coba untuk memahami itu tidak terbatas pada sekedar burung yang ditabangan oleh kisah kebiasaan orang-orang Arab dulu Pak. Dan di antara tiaroh-tiaroh lainnya menganggap sial dan menjadi kesyirikan adalah merasa sial dengan bulan-bulan tertentu. Ada di antara orang mungkin Pak menganggap bulan Safar misalnya, atau bulan Muharram atau bulan-bulan lainnya tidak boleh melakukan sesuatu. Misalnya di bulan Safar ada kebiasaan orang-orang Pak, mungkin tidak di Indonesia tapi di beberapa negara Arab lainnya, orang-orang itu menganggap di bulan Safar itu tidak boleh mengadakan akad nikah. Di bulan Safar tidak boleh mengadakan barale, gitu. Tidak boleh mengadakan acara barale. Dan di antara tiaro-tiaro lainnya adalah menganggap sial dengan, kok akan sangat sering kita temukan Pak, menganggap sial dengan angka-angka tertentu. Awak temukan Pak misalnya di kamar-kamar penginapan, kamar-kamar hotel itu akan temukan angka 13. Menganggap angka 3 balai itu angka sial, atau ada yang menganggap angka ampe angka sial. Nah ini sama sekali tentunya di malu angka kok bisa memudaratkan awak Pak. Bisa di malu angka kok bisa menimbulkan kesialan atau mendatangkan manfaat. Itu sama sekali tidak masuk akal, dan inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai qiyam atau menganggap sial akan sesuatu, padahal sesuatu itu akan ada pengaruh. Dan di antara contoh lain yang kita temukan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi bagian dari tiaro itu adalah menganggap sial dengan hari-hari. Hari-hari tertentu anggap, kalau ada di antara orang mungkin Pak masih sering mungkin di antara mungkin aku pribadi ada kawan-kawan aku pas misalnya kami melakukan perjalanan, kebetulan harusnya barangke hari Sabtu, dan dia menganggap bahwa hari Sabtu itu nak boleh melakukan perjalanan loh. Ini adalah bagian dari tiaro Bapak Ibu Allah SWT. Menganggap sial di malam hari tertentu. Kalau memang awak barangke itu memang hari Sabtu, ibu hari pangan lain. Jadwalnya itu hari Minggu dan awak pergi ke kota yang berbeda, mungkin awak barangke di hari lainnya itu kan termasuk barangke hari Sabtu itu di pangan lain. Nah, dongeng hari itu akan mendatangkan kemudaratan atau mendatangkan bencana bagi kita. Dan ini juga bagian dari tiaro. Nah, selanjutnya bagian dari tiaro itu sebagaimana yang kita sampaikan di awal, melihat suatu kejadian yang terjadi di hadapan kita. Misalnya, aku banyaklah terjadi, Pak. Awak kadang dia keluar rumah, jatuh cicak ke kepala awak. Kan di antara awak kadang menganggap aku sabantale ada sial loh. Aku sabantale ada nanti jadi kok. Nah, jadi awak keluar rumah loh. Atau orang-orang dulu, Pak, dijelaskan orang-orang Arab terdahulu, dan orang Indonesia itu ada orang-orang Arab pun itu gitu, menganggap sial akan sesuatu gitu.
Ini orang-orang Arab terdahulu tuh Bu, kalau misalnya nyonya mau buka toko pagi-pagi misalnya nyonya bukanya tokonya dan nyonya ternyata ketika membuka toko di pagi hari mereka ingin berdagang tersebut, mereka melihat orang cacat nyetuti toko langsung. Pada ini mengalih hari itu. Dia menganggap kalau pertama kali di pagi hari yang mau cari itu orang cacat, maka insya Allah kalau mengalihnya itu akan mengalami kegagalan dan akan kira balanjol. Nyetutinya kan dia Pak. Nah inilah kemudian dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW ketika siapa saja yang percaya kepada tiara dan kemudian mengurungkan hajatnya, nyolah punya niat Pak, nyolah melakukan sesuatu dan kemudian nyolah menganggap sial akan sesuatu, misalnya terjadi nyolah kabarke dan kemudian atau nyolah membuka kadai, kiranya nyolah mencari sesuatu yang nyolah akan sial sesuatu itu dan akhirnya nyolah urung, dan jadi nyolah raja sesuatu yang kan nyolah raja itu, maka itu adalah bagian dari tiara dan merupakan kesyirikan kata Rasulullah SAW. Dan para sahabat menanyakan, lalu kalau misalnya kami terlanjur melakukan hal yang demikian Rasulullah, karena Syekh Shalih Al-Munajjid ini sendiri mengatakan bahwa ini adalah bagian dari kebiasaan manusia, kebiasaan dari hati awak Pak. Hati manusia itu kadang ya awak tidak bisa menghindarkan dan apa. Misalnya hari koko awak, yang mau misalnya awak mencari cicak yang jatuh di kapal awak tadi itu lah Pak, tiba-tiba pasti bakal firasat awak apa yang terjadi kok. Firasat-firasat manusia tadi itu lah Pak, itu memang sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kalau ada terbesit di hati awak untuk merasa sosial atau mulai khawatir atau mulai merasa cameh awak akan sesuatu yang awak lihat atau yang terjadi di hadapan kita, maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma la khaira illa khairuk. Bacalah doa kata Rasulullah SAW, Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk. Artinya, ya Allah, tak ada kebaikan, la khaira illa khairuk, ya Allah, tak ada kebaikan kecuali kebaikan yang telah Engkau tetapkan, wala tayra illa tayruk wala tayra illa tayruk, dan ya Allah tak akan ada kesialan kecuali apa yang telah Engkau tetapkan, dan kemudian wala ilaha ghairuk, dan ya Allah tak ada Tuhan melainkan Engkau. Dan kemudian dijelaskan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penting juga untuk kita memahami dan menggarisbawahi pada akhir pembahasan kita ini bahwa tidak sadalahnya Pak menganggap sial. Ada beberapa peristiwa tuh atau mulai khawatir atau menjaga diri kita, ikhtiar untuk menghindarkan diri kita dari bahaya. Anak saudaranya tiara Pak, misalnya gampo misalnya Pak, gampo terjadi, gampo kadang dan kemudian awak mengetahui kan Pak, kalau misalnya gampo kadang sudah tuh tiba-tiba ayah lawi suri, maka Pak lari kan gitu Pak. Gampo kadang suri ayah tuh tanda apa? Tanda tsunami. Itu tuh sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah, sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Jale kan Pak, misalnya gampo, tuh suri ayah tuh lari ya Pak gitu. Soalnya tsunami datang itu bukan tiaro. Dijelaskan ulama itu bukan tiaro. Ada beberapa hal yang memang justru itu bagian dari ikhtiar kita untuk menghindari musibah. Tapi untuk hal-hal yang tak masuk akal, cicak tadi Pak, atau misalnya kalau rumah jatuh burung misalnya. Burung tuh ya burung tuh makhluk biologi, sebagaimana butuh buang hajat tuh burung tuh butuh buang hajat. Kebetulan kan ini kapal laut. Nah, lagi urusan di kesialan. Nah, itu yang perlu kita pahami agar kita tidak terjebak kepada kesialan. Jadi kalau sudah Pak, ada sesuatu yang kita lihat yang kemudian sebenarnya kok tidak bisa dijelaskan secara logika, tidak bisa dijelaskan secara fisika, tidak bisa dijelaskan secara kimia, tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan saintifik. Apa hubungan antara tai burung, antara cicak, antara burung gagak di kematian orang kan ada Pak? Tidak ada burung, nampak burung gagak itu tiba-tiba dia meninggal kan ada hubungannya itu maka itu adalah bagian dari tiaro atau menganggap sial akan sesuatu, dan at-tiaro syirk. Tiaro ini adalah kesyirikan, dan ini adalah pembahasan ketiga yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitab dosa-dosa yang dianggap biasa. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala dapat kita amalkan, dapat tentunya kita jauhi kemudian apa-apa yang telah kita ketahui dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita dan orang-orang terdekat di antara kita. Dan Allah memudahkan kita dalam menghindari dosa-dosa yang mungkin yang tak biasa. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu
Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan antara kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.